Ratusan ribu tentara terkonsentrasi di perbatasan Ukraina-Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan bahwa Moskow tidak akan menempuh jalur konfrontasi dalam menghadapi Ukraina. Meskipun menumpuk banyak pasukan di perbatasan dekat Ukraina yang memicu kekhawatiran kemungkinan invasi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan memberikan peringatan kepada Presiden Vladimir Putin dalam sebuah panggilan konferensi pada awal Desember, di mana Rusia akan menghadapi konsekuensi serius jika benar-benar menginvasi Ukraina. Namun, Presiden Putin menepis memiliki rencana untuk meluncurkan serangan. Hal itu kembali ditegaskan oleh Lavrov bahwa Moskow lebih mengutamakan perdamaian. Pihaknya tidak menginginkan perang dan tidak ingin mengambil konfrontasi, tetapi pihaknya akan dengan tegas memastikan keamanan dan menggunakan cara yang dianggap perlu. Berbicara dalam sebuah wawancara langsung televisi RT Rusia, Lavrov mengatakan bahwa Moskow akan siap untuk mempertimbangkan tuntutan Washington, namun memperingatkan bahwa pembicaraan tidak boleh berlarut-larut tanpa batas. Dia berharap AS akan menganggap pihaknya serius mengingat langkah yang diambil untuk memastikan kemampuan pertahanan mereka. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa Washington bekerja dengan sekutu Eropanya untuk mengatasi apa yang disebutnya agresi Rusia dengan diplomasi, akan tetapi menegaskan Presiden Biden menentang jenis jaminan yang diincar oleh Putin. Presiden juga telah sangat jelas selama bertahun-tahun tentang beberapa prinsip pada dasar yang tidak seorang pun mundur. Prinsip bahwa satu negara tidak memiliki perbatasan negara lain. Bahwa satu negara tidak memiliki hak untuk mendikte kebijakan orang lain atau memberikan tahu negara itu dengan siapa mereka dapat bergaul. Satu negara tidak memiliki hak untuk menggunakan lingkup pengaruh. Gagasan itu harus dibuang ke tong sampah sejarah. Sebagaimana diketahui, Rusia menganeksasi semenanjung Crimea Ukraina pada 2014 dan tak lama setelah itu memberikan dukungannya di balik pemberontakan separatis di timur negara itu. Pertempuran yang dimulai lebih dari 7 tahun lalu telah menewaskan lebih dari 14.000 orang yang menghancurkan jantung industri Ukraina yang dikenal sebagai Donbas. Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov, mengatakan bahwa sebanyak 122.000 tentara Rusia terkonsentrasi dalam jarak 200 km, sekitar 125 mil dari perbatasan Ukraina, dan 143.500 tentara Rusia lainnya dalam jarak yang lebih luas 400 km. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan bahwa negaranya tidak ingin memilih jalan konfrontasi dengan Ukraina, tetapi Presiden Vladimir Putin menegaskan pihaknya masih memiliki kemampuan untuk menyerang. Terlepas dari serangkaian klaim bahwa Moskow dapat merencanakan serangan habis-habisan terhadap negara tetangga Ukraina, Rusia tidak memerangi konflik bersenjata. Lavrov beralasan bahwa negaranya tidak ingin memilih jalan konfrontasi. Namun lanjutnya, Moskow akan terus mengambil langkah untuk mempertahankan diri dan memperingatkan kepala panas di Ukraina terhadap konfrontasi militer. Lavrov pun mengutip pernyataan baru-baru ini oleh Presiden Vladimir Putin bahwa Rusia memiliki sebuah kemampuan untuk memastikan respon militer dan teknis penuh terhadap segala jenis provokasi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Menanggapi tuduhan bahwa Kremlin telah menghalangi kerja diplomatik yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik di wilayah Donbas, Ukraina, di mana separatis telah mendeklarasikan republik yang memisahkan diri dari dan juga berperang dalam perang saudara, Lavrov bersikeras bahwa terserah pada pihak Ukraina untuk mengikuti perjanjian sebelumnya. Pihaknya sangat khawatir dengan bagaimana Kiev mendistorsi kesepakatan Minsk yang membalikannya, merujuk pada perjanjian yang ditandatangani pada 2014 dan 2015 yang belum diberlakukan, dan Rusia salah karena gagal untuk menemuinya. Mengenai kemungkinan diplomasi dengan Washington untuk meredakan ketegangan di kawasan itu, Lavrov mengatakan fakta bahwa pihak berwenang AS telah cukup cepat dalam mengatur kontrak di masa depan. Dia percaya itu adalah tanda positif terlepas dari pekerjaan substansial ke depan. Rusia dituduh Barat merencanakan invasi ke Ukraina. Mereka menyangkal tudingan itu, tapi menuntut jaminan hukum atas keamanannya dari Amerika Serikat dan juga NATO, serta menuntut aliansi menghentikan ekspansi ke arah timur. Pekan lalu, Moskow juga menyampaikan tuntutannya kepada Amerika Serikat dan NATO. Mereka mengatakan aliansi itu tidak boleh menerima anggota baru atau mendirikan pangkalan militer di negara-negara bekas Soviet.